Saatnya kutukan Ahok menimpa Anies. Nah kan terjadi. Tak bisa dipungkiri semenjak Ahok di penjara telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tidak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis seperti HTI dan juga FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi, ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tidak berhenti hingga menyasar mereka yang didukai. Diawali dengan ujian TWK yang membuat sepupu Anies yakni Novel Baswedan gagal hingga dipecat, KPK rasanya mulai berani menindak satu persatu kasus di ibu kota. Dimulai dengan kasus pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah yang menyeret pejabat-pejabat penting. Tentu saja ini merupakan pukulan telak karena DKI sendiri ternyata punya KPK DKI yang sangat mandul. Bagaimana mau mengusut kasus lahan DP 0 rupiah kalau yang mengangkat dan memilih adalah gubernur ibu kota? Beda dengan KPK sesungguhnya yang lewat seleksi ketat di DPR. Kita lihat nanti sejauh mana kasus di DKI terungkap. Apakah nama Anies masuk menjadi salah satu tersangka dari sekian kasus yang ada? Kalau diamati rasanya mustahil kasus korupsi yang begitu besar tak menyentuh Anies sama sekali. Mulai dari membengkaknya anggaran DKI hingga pembelian rem Aibon saja telah menghabiskan 80 miliar lebih. Lalu ada anggaran fantastis lainnya untuk influencer, jak jalan untuk sepeda yang menghabiskan ratusan juta karena bahannya diimpor dari Jerman dan sebagainya. Belum lagi heboh dana Formula E yang menghabiskan triliunan tapi tak jelas acaranya. Sampai program OKOC yang tak jalan dan juga naturalisasi yang tak ada hasilnya. Termasuk pengadaan sumur resapan yang jauh dari target. Perlu juga diusut proyek-proyek tak jelas seperti bambu getah-getih, batu brojol, bongkar pasang atap JPO, jembatan kerang, monumen sepeda hingga proyek pengecatan atap rumah warna-warni. Terlalu janggal rasanya kalau Anies tak ikut terlibat bermain anggaran. Apalagi desas-desus yang menyatakan ia menerima rumah mewah dari salah satu pengembang dalam perjalanannya. Anies memang tak konsisten menolak reklamasi seperti yang ia janjikan. Justru di eranya para pengembang reklamasi bebas mendapatkan izin tanpa harus memberi retribusi kepada APBD. Sangat beda jauh dengan era Ahok yang jujur dan juga transparan. Kita harap KPK tanpa ada Novel lebih berani mengusut kasus korupsi berjamaah di ibu kota. Karena semua orang tahu betapa memuakkannya Anies Baswedan. Saat pandemi corona bukannya menggratiskan masker dan swab seperti Surabaya, justru harga jual masker di markup. Anies juga tanpa malu meminta bantuan pusat untuk bansos warga DKI. Padahal ia juga yang membuat PSBB terus-menerus di sana. Sebaliknya jika ada demo di ibu kota yang menyudutkan pemerintah, Anies tampil terdepan untuk membantu para perusuh. Seakan-akan urat malunya sudah putus ketika minta dana bansos ke pusat. Semoga saja kutukan Ahok segera menjerat Anies. Setelah Rizik tertangkap dan ustadz-ustadz kadrun yang dulu membencinya kena sertifikasi dan terancam tak bisa ceramah, giliran Anies yang akan menuai karma. Kalau bisa, tak perlu ada nama Anies lagi di lembaga survei Capres, termasuk Prabowo yang saat ini tersandung kasus alutsista. Saatnya orang seperti Ganjar, Risma, dan mereka yang tulus membangun negeri yang menjadi kandidat Capres dan Cawapres. Kalau kutukan Ahok menghabiskan mereka sebelum pemilu nanti, maka Indonesia dipastikan selangkah menjadi negara maju. Biarlah Anies menuai satu persatu perbuatannya setelah sepupunya itu tak lagi di KPK. Mau bukti kasusnya dilenyapkan sekalipun, tetap tak menghalangi pengusutan lebih jauh. Justru penangkapan Anies oleh KPK akan memulihkan marwah ketua KPK yang sering difitnah dan hujat oleh Novel. Bahwa justru dengan adanya Novel, maka korupsi besar yang dilakukan sepupunya tak terendus. Maka kalau tiba-tiba Anies tak lama lagi ditetapkan sebagai tersangka, ini jelas menguatkan dugaan adanya penutupan keterlibatannya oleh geng Novel. Berita adanya maklar kasus di KPK nyatanya juga dilakukan oleh mereka yang berlagak sok pahlawan. Anies tanpa Novel akan lebih mudah diberangus. Cepat atau lambat ia akan menyusul para pentolan
mantan FPI yang sama-sama punya misi menjungkalkan Ahok dengan segala cara. Di Indonesia, siapa sih yang nggak kenal dengan Ahok? Sepak terjangnya bukan hanya menjadi sorotan dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Ahok terkenal semenjak menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi. Sikapnya yang keras terhadap orang-orang yang kurang baik seperti koruptor menyulut banyak dendam berbagai pihak yang merasa dirugikan. Transparansi yang dia terapkan selama memimpin di DKI Jakarta membuat banyak mafia anggaran kejang-kejang. Dia hadir di DKI Jakarta seperti seorang pemburu setan pemakan anggaran siluman dan menetapkan APBD. Dipadukan dengan keadilan sosial, melakukan perbuatan ideal yang memang seharusnya diterapkan untuk kemajuan daerah atau bangsa. Tindakannya ini membuat nilai lebih tersendiri bagi hampir seluruh kalangan yang punya hati dan objektivitas tinggi dalam menilai semua kebijakan saat menjadi pemimpin sekaligus pelayanan DKI Jakarta. Para pengusaha yang ikhlas berbagi maka akan senang saat dipalak untuk berbagi kepada masyarakat. Tetapi untuk pengusaha yang miskin moral dan dipenuhi keserakahan akan sangat membenci karena kebijakan-kebijakan Ahok. Ketegasan Ahok dalam menegakkan peraturan tidak pandang bulu. Hal tersebut dilakukannya untuk DKI Jakarta yang lebih baik. Meskipun dia dijuluki tukang gusur oleh lawan politiknya, dia tetap tidak peduli. Toh pada kenyataannya yang dilakukan adalah relokasi, memindahkan warga dari tempat tidak layak ke tempat yang layak. Jika memang mereka menempati tanah yang bersertifikat, hal tersebut dilakukan untuk membuat DKI Jakarta tidak terendam banjir begitu lama saat musim hujan, dan juga ini merupakan penegakan aturan yang benar karena mereka menempati lahan yang membuat aliran sungai menjadi sempit. Itulah sedikit dari begitu banyak kenangan akan kinerja Ahok bagi DKI Jakarta. Tentu masih banyak kebijakan terkait KJP, KJS, pembentukan pasukan orange, hijau, ungu yang membawa manfaat begitu besar bagi warga DKI Jakarta. Saat ini warga DKI harus move on karena 58% warga menginginkan pemimpin baru untuk memimpin DKI Jakarta. 58% warga memilih Tanah Abang yang dulu tertib di era Ahok kembali semrawut, dan bahkan untuk mengakomodasi PKL, jalannya saat ini ditutup sehingga warga setempat gigit jari. Pedagang taat aturan yang sudah menyewa tempat yang telah disediakan meringis karena diperlakukan tidak adil. Kemungkinan preman-preman pungli kembali ke Tanah Abang. Pembongkaran kawasan Kalijodo yang terkenal dengan tempat prostitusi pun dilupakan karena label penista agama yang dimanfaatkan lawan politiknya. Kecintaan warga kepada Ahok sepertinya tulus meskipun dia gagal terpilih menjadi gubernur, tetapi bunga membanjiri balai kota dengan berbagai ucapan terima kasih dan penuh cinta. Bahkan saya bisa mengatakan, baru kali ini gubernur kalah dalam pilkada ditangisi oleh banyak warga. Bahkan bunga ucapan kepada gubernur terpilih sebagai pengganti tak ada seberapanya. Tak bisa dipungkiri, semenjak Ahok dipenjara telah banyak tokoh yang menjerumuskannya dulu menuai getahnya. Tidak hanya sosok Buniani saja, tapi ormas-ormas ekstremis seperti HTI dan juga FPI satu persatu dibubarkan. Terlebih lagi, ex-ormas FPI yang menjadi musuh utama Ahok menerima pukulan yang sangat telak. Para pentolannya dipenjara, lahannya disita, dan rekeningnya dibekukan. Sungguh suatu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hingga kini rasanya kutukan Ahok tidak berhenti hingga menyasar mereka yang didekati.